Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari subtema 1 dengan muatan pembelajaran IPS. Ya. Nah, apa saja yang dibahas? Mari kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Materi kali lalu kita sudah membahas dengan muatan bahasa Indonesia, ya, yaitu bagaimana kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Baik juga kalimat pokok maupun kalimat penjelas. Saya harap materi itu anak-anak bisa mengerti dan kita pada hari ini akan melanjutkan materi dari subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Oke, mari kita saksikan. Tematik 1 pembelajaran subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, muatan pembelajaran tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Keragaman dan persatuan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa dengan keanekaragaman budayanya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, keragaman budaya perlu dihargai dan dihormati. Ya, anak-anak, warisan leluhur kita harus tetap jaga sebagai ciri khas negara Indonesia, negara yang memiliki asas multikulturalisme. Ya, banyak kebudayaan. Kita harus jaga supaya tetap lestari agar anak cucu kita bisa mengetahui dan mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, keragaman suku bangsa. Ya. Kehidupan suku bangsa di Indonesia sangat beragam. Mereka tinggal dan menetap di daerah yang berbeda. Ada yang tinggal di daerah pegunungan, pantai, perkotaan, dan ada pula yang masih tinggal di pedalaman. Berikut beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, suku bangsa Aceh Singkil berada di Provinsi Aceh. Yang kedua, Batak, suku bangsa Batak, suku bangsa Nias berada di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa Minangkabau berada di Provinsi Barat, Sumatera Barat. Ya, kalau di Provinsi DKI Jakarta itu ada suku bangsa Betawi. Ya. Di Banten juga ada, Provinsi Banten ada suku bangsa Baduy. Yang berikut, keragaman budaya. Yang tadi keragaman suku bangsa, sekarang keragaman budaya. Keragaman budaya di Indonesia sangat mempesona. Kurang lebih terdapat 400 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Keragaman budaya tersebut dapat diamati dari adat istiadat, bentuk rumah adat, pakaian adat, makanan khas, kesenian daerah seperti lagu dan tarian, serta upacara adat. Nah, kita lihat adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya. Sejak nenek moyang, sejak zaman dahulu, ya, kebiasaan yang mereka lakukan masih tetap terjaga sampai sekarang. Dan disebut adat istiadat. Kenapa adat istiadat sampai bisa bertahan? Karena adanya proses internalisasi, proses men-sharingkan
dan juga memberi pendidikan tentang adat istiadat itu kepada generasi muda dan juga anak-anak. Melaksanakan adat istiadat merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar, dapat dikenakan sanksi adat. Contohnya, dikucilkan dari pergaulan masyarakat jika melakukan pelanggaran yang berat. Yang berikut, pihak yang berhak menjatuhkan memberi sanksi adalah ketua adat setelah bermusyawarah dengan tetua atau pemangku adat. Adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik sampai sekarang antara lain bisa dilihat dari perkawinannya. Setiap daerah memiliki prosesi perkawinan dengan adatnya masing-masing. Perayaan panen, ya, orang Jawa pasti memiliki suatu prosesi adat pada saat panen, ya. Kelahiran, kematian, dan pendirian bangunan itu masih ada prosesi adatnya sampai sekarang. Yang berikut, rumah adat. Rumah adat merupakan rumah asli penduduk suatu daerah. Rumah adat biasanya digunakan sebagai tempat menyelenggarakan upacara adat. Bentuk rumah adat berbeda-beda setiap daerah. Berikut beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama rumah adat Godang. Rumah Gadang itu berada di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Rumah Limes berada di Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Joglo berada di Jawa Tengah, daerah Yogyakarta. Rumah Bailoe berada di Provinsi Maluku. Rumah Baduy berada di Provinsi Banten. Nah, yang berikut kesenian daerah. Keberagaman kesenian daerah merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Kesenian daerah antara lain tarian dan lagu daerah. Nah, anak-anak, selain belajar pada buku, kalian juga bisa mencari sumber-sumber lain supaya kalian bisa mengetahui tarian-tarian adat daerah, ya, lagu-lagu daerah, ya. Itu kalian minimal punya pengetahuan tentang itu, ya. Nah, yang berikut. Nah ini penampang atau gambar-gambar rumah adat di Indonesia. Nah, ini adalah rumah adat di daerah Bapak. Rumah adat yang bernama Mbaruniang. Ya, itu berada di Desa Vairbo, sebuah desa kecil di Satarlenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut rumah adat Sumatera Utara bernama Bolon. Inilah rumah adatnya. Masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Yang berikut, rumah adat Sumatera Barat bernama Gadang. Yang berikut rumah adat Sumatera Selatan bernama Limas. Ya. Yuk kita lanjut pakaian daerah. Nah, pakaian adat biasanya dipakai pada saat upacara khusus, ya, seperti upacara adat, pesta perkawinan dan sebagainya. Pakaian adat setiap daerah berbeda-beda. Hal ini menunjukkan ciri khas suatu daerah. Nah, di sini ada pakaian adat Ule Balang, Provinsi Nanggro Aceh. Yang berikut pakaian adat Betawi. Yang berikut pakaian adat daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Yang berikut pakaian adat Manggarai. Ini pakaian adat yang ada di daerah Bapak. Nah, upacara adat. Upacara adat setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan dipengaruhi oleh adat istiadat yang ada di daerah tersebut.
Upacara adat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Ngaben, ya, dari Bali. Ya. Upacara adat Bali yang paling dikenal adalah Ngaben, yaitu upacara adat prosesi Ngaben merupakan upacara terkait kematian dengan membakar jenazah dan menghanyutkan abunya ke laut atau sungai. Yang berikut, Kesodo di Jawa Timur. Upacara adat Jawa Timur adalah Kesodo. Tradisi ini dimiliki oleh suku Tengger yang memeluk agama Hindu untuk meminta pengampunan dari Brahma atau Dewa Pencipta. Itu upacara adat, macam-macam. Yang berikut, Pesta Bakar Batu di Papua. Upacara adat Pesta Bakar Batu adalah upacara adat ini sebagai ungkapan syukur sekaligus untuk bersilaturahmi. Prosesi upacara adat ini dilakukan dengan membakar babi dan makan bersama-sama. Nah, dalam pembelajaran ini, ya, kita anak-anak semua dituntut untuk dapat mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa. Itu tujuan pembelajarannya sebagai bekal kognitif pengetahuan kita. Bangsa yang menganut keanekaragaman menganut asas multikulturalisme yang menekankan prinsip tidak ada budaya yang tinggi dan tidak ada budaya yang rendah atau sama. Ya, semua budaya memiliki ciri khas, tetapi memiliki kesetaraan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Multikultural berarti keberagaman, keberaneka-ragaman budaya. Indonesia menganut asas multikulturalisme karena budaya di Indonesia sangat banyak. Jumlah suku yang ada di Indonesia berdasarkan data statistik terbaru sebanyak 1.340 suku bangsa. Begitu banyaknya suku bangsa di Indonesia, ya, kita harus bangga menjadi anak Indonesia karena kita memiliki begitu banyak kebudayaan. Orang-orang luar negeri sangat tertarik datang ke Indonesia hanya karena orang Indonesia memiliki banyak budaya, banyak kesenian, ya, yang sangat menarik perhatian mereka. Oleh karena itu kita harus wajib melestarikan semua budaya yang ada di Indonesia. Saling menghargai, toleransi, itu yang penting. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Di Indonesia suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Karena apa? Ya, suku Jawa itu tersebar di mana-mana. Mereka kebanyakan, sebagian besarnya itu dagang. Karena itu mereka tersebar di pulau-pulau atau di daerah-daerah. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia, ya, sekedar untuk diketahui, itu sebanyak 742 bahasa daerah. Begitu banyaknya bahasa, ya, kita dipersatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Supaya supaya kita menjadi satu walaupun kita berbeda bahasa. Ada bahasa Batak, bahasa Manggarai, bahasa Jawa, bahasa Papua, banyak bahasa, ya. Jumlah budaya di Indonesia sebanyak 7.241 karya budaya.
Mulai dari tarian, lagu daerah, alat-alat tradisional, alat musik tradisional, ya, itu dirangkum menjadi sebuah karya budaya sebanyak 7.241. Kita harus bangga, anak-anak semua, ya. Kita memiliki potensi, memiliki emas dan berlian, memiliki budaya, emas dan berlian maksudnya budaya yang kita miliki. Itu sangat berharga, tidak ternilai harganya. Jumlah ras yang ada di Indonesia sebanyak 4 ras. Ya, tugas kalian ya di rumah carilah nama keempat ras tersebut. Nanti Bapak akan kirimkan soal yang sama ya pada link Google Form ya. Kalian akan ditugaskan untuk yang pertama mencari informasi tentang apa saja dari nama keempat ras yang ada di Indonesia. Yang berikut 6 suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Jika tidak ada sampai 6 ya. Mungkin hanya 5, sebutkan saja. Syukur-syukur kalau sampai 6 ya. Kalau lebih juga mantap. Itu saja pertemuan kita kali ini. Ya, Bapak berharap kita semua bisa mencermati dan memahami materi pembelajaran yang kita belajar pada hari ini. Untuk itu, saya dari tempat ini mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang mengerti, yang tidak dapat dipahami. Ya. Bapak mohon maaf bila ada salah kata. Pada saat ini Bapak hanya memberikan materi tentang keberagaman budaya bangsaku dengan muatan pembelajaran IPS. Berikutnya kita akan belajar tentang muatan PPKN dengan subtema yang sama pada tema 1. Oke, selamat pagi untuk kita. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Tetap stay at home, jaga kesehatan. Salam, sampai jumpa lain waktu.